Next slide ya, Dik ya. Saya kirim absen dulu ya. Sudah bisa absennya. Oke, jadi di dalam pendidikan kesehatan misalnya kalau di dalam medsos kalau sekarang ya, kemudian mungkin sumber-sumber informasi yang lain, misalnya TV, media cetak dan sebagainya itu juga menjadi suatu media untuk sebenarnya memberikan media kesehatan, sehingga kalau zaman 2 tahun belakangan ini kemudian kita mengantisipasi adanya hoax, misalnya kaitannya dengan informasi-informasi yang tidak benar misalnya. Nah, ini kan tentu saja akan mengganggu. Nah, karena apa? Karena dengan semakin banyaknya paparan, sebenarnya itu adalah suatu bentuk pendidikan yang terkait dengan kesehatan ya. Tentu akan terkait dengan pendidikan, bagaimana kemudian ada orang yang mungkin tidak begitu paham, akan tetapi kemudian menangkap bahwa informasi yang dia terima itu merupakan informasi yang benar, padahal sebenarnya adalah informasi yang salah. Nah, ini tentunya di dalam medsos ini adalah sebagai media yang kemudian ada untungnya dan ada negatifnya tentunya ya. Kalau untungnya kan sebenarnya kan kita itu sekarang dengan adanya medsos menjadi kalau tidak perlu nonton TV, kemudian dengerin radio, tetapi kita bisa mendapatkan informasi entah melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, sehingga memudahkan kita mendapatkan informasi. Ya, sehingga orang yang berkompeten, misalnya Kemenkes, Puskesmas, Dinkes, bisa melakukan suatu health education dengan via medsos ini. Akan tetapi memang harus diberikan dengan informasi-informasi yang benar. Nah, kemudian apa toh yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan? Jadi di sini Wood mengatakan bahwa pendidikan kesehatan itu sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Ya, jadi bahwa kita memberikan intervensi, misalnya kalau kita mau meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, kita kan kalau kemarin Anda belajar promkes itu kan kemudian melihat bahwa ada suatu stimulus yang diberikan agar orang itu bisa berubah sikap, berubah perilaku. Nah, inilah yang kemudian bahwa yang berupa stimulus ini bisa berupa pendidikan kesehatan tersebut. Jadi bahwa kita itu mau, misalnya saya punya penelitian hibah yang akan dijalankan nanti sesudah Lebaran, bahwa saya itu akan mengedukasi ibu-ibu yang punya anak stunting untuk bagaimana mereka itu bisa menerapkan pola makan balita yang sehat dan baik. Dalam arti tidak perlu mahal, tetapi asupan gizi yang diperlukan itu bisa tercapai. Nah, inilah yang kemudian bahwa saya bisa melakukan edukasi tersebut atau pendidikan tersebut
dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara diskusi, misalnya dengan cara saya membagikan modul, misalnya saya kemudian mengajarkan tentang menu, bagaimana menyusun menu makanan balita dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, yang kemudian di follow up dengan demo masak. Cara masak yang benar nih gimana toh, biar kandungannya itu tetap ada, tidak terlalu misalnya orang tidak tahu masak sayur tetapi ternyata terlalu lama direbusnya misalnya. Nah, ini kan bagaimana kemudian. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan motivasi? Misalnya dengan melakukan lomba, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian yang bisa kita lakukan kaitannya dengan pendidikan kesehatan. Jadi ada kebiasaan, karena kita itu mendidik itu kan juga tidak akan lepas dari tradisi yang ada di dalam masyarakat. Sikap masyarakat ya, sikap individu atau masyarakat itu kan juga belum tentu positif semuanya, sehingga kita juga perlu memperhatikan sikap masyarakat itu seperti apa. Kemudian pengetahuannya, tentunya kita akan memberikan edukasi berbeda kalau pada kelompok masyarakat yang pendidikannya rendah dengan pendidikannya tinggi. Mungkin metodenya berbeda, kemudian medianya juga berbeda, sehingga bisa membantu apa yang harus dilakukan. Nah, ini kita melihat bahwa Noto Atmojo ini menyatakan bahwa pendidikan kesehatan ini adalah suatu proses perubahan perilaku yang dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ingat kemudian ada ranah perilaku. Dengan adanya pendidikan kesehatan, kalau tadi saya mengatakan itu adalah suatu stimulus, maka kita itu kan maunya meningkatkan pengetahuan. Orang itu berubah sikap dari negatif ke positif juga karena kemudian diberi stimulus berupa pengetahuan-pengetahuan yang kemudian bisa membuat orang itu keyakinannya itu berubah. Kalau orang itu keyakinannya sudah berubah, tentunya yang dari negatif ke positif, maka akan terjadi perubahan perilaku yang dinamis. Nah, kemudian yang menjadi perhatian adalah kalau kita mau merubah perilaku, tentunya kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda kalau kita mengintervensi memang hanya mau merubah, melihat pengetahuannya itu meningkat atau tidak. Akan tetapi kalau pada sampai ranah perubahan perilaku, tentunya kita juga akan melihat perilakunya ini berubah apa tidak. Nah, ini kemudian resumnya atau simpulannya adalah bahwa pendidikan kesehatan ini adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan juga masyarakat. Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau kita itu merubah atau meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan, maka tentunya outcome-nya, hasilnya adalah tujuan kesehatan itu tercapai. Kalau tadi saya mengatakan saya mau mengedukasi ibu-ibu yang punya anak balita stunting, harapannya apa? Harapannya anak-anak balita itu masih bisa diperbaiki status gizinya dengan asupan gizi yang baik. Ya. Jadi tujuan kesehatan untuk penurunan angka stunting ini tercapai. Kalau kemudian misalnya ada yang melakukan edukasi bagaimana pola makan dan konsumsi tablet FE yang baik agar terjadi penurunan angka anemia, tentunya tujuannya adalah para ibu hamil itu meningkat, kasus anemianya juga menurun. Nah, inilah yang kemudian bahwa
pendidikan kesehatan ini di luar untuk peningkatan pengetahuan masyarakat atau individu adalah menghasilkan outcome yang terjadi yang diharapkan terkait dengan tujuan kesehatan individu atau masyarakat. Berarti ini kan sama dengan visi dan misi dari promosi kesehatan, bahwa bedanya health education dengan promosi kesehatan apa? Bahwa sebenarnya kita itu memang mau arahnya itu adalah mendapatkan outcome agar tercapainya tujuan kesehatan. Nah, ini adalah tujuan pendidikan kesehatan. Tercapainya yang pertama adalah tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Nah, yang kedua adalah terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat, baik fisik, mental, sosial, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ya, terjadinya perilaku individu dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian terbentuknya perilaku sehat. Jadi kalau perilakunya itu sudah smooth, sudah baik, maka tentunya akan terjadi perilaku sehat, sehingga cita-cita untuk sesuai dengan konsep sehat itu, baik sehat fisik, mental, dan sosial itu tercapai. Nah, kemudian menurut WHO, tujuan penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan adalah untuk merubah perilaku seseorang dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Intinya apa tujuan dari pendidikan kesehatan? Intinya adalah perubahan perilaku, baik perilaku negatif ke positif, tercapainya perilaku sehat pada masyarakat, sehingga tercapainya kondisi sehat baik secara fisik, mental, dan sosial pada individu maupun masyarakat. Nah, di sini kemudian Noto Atmojo menjabarkan bahwa tujuan pendidikan kesehatan ini menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Ya, bahwa kesehatan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi karena masyarakat itu punya budaya, masyarakat itu punya tradisi, masyarakat itu punya nilai, punya norma, sehingga kalau kita mau melakukan edukasi ya kita implementasikan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu melakukan edukasi kesehatan berbeda arah dengan budaya yang dianut, ya. Maka ini adalah PR pentingnya di Indonesia, bahwa kita itu adalah suatu negara yang multi etnis, sehingga kita itu perlu di dalam kita itu melakukan mengimplementasikan program itu bagaimana kita itu memahami budaya lokal yang ada. Nah, yang kedua adalah menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Nah, ini kan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ya.
pemberdayaan masyarakat itu kan memang tujuannya adalah memberikan effort kepada masyarakat agar mampu melakukan kehidupan mandiri, ya. Nah, disinilah yang kemudian kita lihat bahwa mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi kalau kemudian ada posyandu atau ada kegiatan desa siaga dan lain-lain, maka inilah yang kemudian impact positif dari pendidikan kesehatan. Nah, yang ketiga adalah mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kalau kemudian di dalam teori H.L. Bloom itu kan bahwa sarana dan prasarana kesehatan itu kan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, kalau kemudian sarananya itu tidak diperbaiki atau pemanfaatan sarana dan prasarana tidak dioptimalkan, tentunya kan juga tujuan kesehatannya tidak akan tercapai, ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa kita melakukan edukasi, ini loh ada puskesmas, ini loh ada posyandu, ini loh ada rumah sakit, ini loh ada petugas-petugas kesehatan, ini loh ada sarana alat-alat yang bisa dipakai. Maka kalau kemudian kita melakukan edukasi seperti itu, orang itu kemudian paham, oh kalau saya sakit itu harus begini. Oh anak saya itu harus secara rutin dibawa ke posyandu. Oh saya itu harus begini. Nah inilah yang kemudian yang membuat kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sasaran pendidikan kesehatan yang kita lihat, baik itu secara individu, baik itu secara keluarga, baik itu pada kelompok masyarakat. Nah, kita lihat sekarang, kalau sasarannya individu bagaimana? Nah, individu ini mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang dapat dilakukan baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, rumah bersalin, posyandu, keluarga binaan, dan masyarakat binaan. Nah, kenapa kemudian kalau kita itu perlu kadang-kadang tidak hanya melakukan medianya harus dengan konseling, kita harus melakukan home visit, karena memang kadang-kadang karena kita ingat kepribadian individu itu beraneka ragam. Maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan inilah yang kemudian yang harus kita lihat. Kalau ternyata di dalam penyuluhan itu kok ternyata masih banyak ya yang orang itu tidak terbuka kalau ditanya. Oh, kalau ternyata kalau dilakukan home visit, dilakukan kunjungan rumah, mereka itu kemudian bisa terbuka, bisa mengatakan masalah kesehatan yang ada itu kenapa. Kenapa toh kok mereka itu tidak mau bawa anaknya ke posyandu? Kenapa toh kalau sakit itu tidak mau dibawa ke rumah sakit? Nah, inilah yang kemudian masalah-masalah ini yang kemudian harus kita lihat karena kadang-kadang orang itu menjadi malu atau takut yang kalau disampaikan di depan umum. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita lihat. Nah, kemudian kalau sasarannya keluarga. Nah, kita lihat di sini bahwa keluarga binaan yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan kita lihat bahwa
keselamatan yang tergolong dalam keluarga risiko tinggi. Misalnya kalau di dalam keluarga tersebut ada yang menderita penyakit menular. Misalnya keluarganya ada yang menderita penyakit TBC misalnya, tentunya kan bagaimana anggota keluarga yang lain dijaga tidak terpapar. Atau misalnya kalau sekarang masa pandemi ini, kemudian kita lihat kalau mereka ada yang terpapar secara positif. Nah, ini kan berarti kan harus kita lihat seperti apa. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada keluarga yang dengan sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah, ya. Tentunya kan ini misalnya kalau kenapa kok angka stuntingnya tinggi? Oh, ternyata banyak yang miskin. Kenapa kok miskin bisa menyebabkan stunting? Oh, ternyata alokasi untuk konsumsi itu menjadi rendah sehingga asupan gizi tidak bisa terpenuhi pada masa hamil sehingga berisiko lahirnya anak stunting misalnya. Kemudian keluarga dengan masalah sanitasi lingkungan yang buruk misalnya. Nah, ini tentunya kita melihat kalau kemudian kok angka diare tinggi, angka ispa tinggi, demam berdarahnya tinggi, ternyata sanitasi lingkungannya tidak baik. Kemudian keluarga dengan masalah gizi buruk, keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak di luar kemampuan kapasitas keluarga. Misalnya dalam satu rumah yang sempit, tidak hanya dihuni oleh satu keluarga inti, akan tetapi extended family yang ada di situ, sehingga ruangan itu sangat crowded, kemudian sirkulasi udara tidak baik, kalau ada risiko tertular penyakit menjadi lebih mudah, dan sebagainya. Nah, inilah yang masih menjadi masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat kalau sasarannya masyarakat itu bagaimana. Nah, kita lihat bahwa ada masyarakat binaan puskesmas. Ya. Jadi dalam satu puskesmas itu kan sebenarnya satu wilayah kecamatan yang menjadi binaan dari puskesmas tersebut. Kemudian masyarakat nelayan, pesisir, masyarakat pedesaan, kemudian masyarakat yang datang ke institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu yang diberikan pendidikan kesehatan secara massal. Kemudian masyarakat luas yang terkena masalah kesehatan seperti wabah DHF dan muntaber. Ya. Ini kita bisa lihat bahwa di dalam pembinaan puskesmas ini ternyata masih banyak permasalahan yang ada di dalam masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya. Misalnya puskesmasnya itu membawai suatu kecamatan yang terkait dengan masyarakat nelayan atau pesisir, misalnya di Tambak Lorok di Semarang, Bandar Harjo dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya pola penyakit yang ada berbeda, kemudian kondisi masyarakatnya berbeda, yang tentu akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, ya. Nah, kita kembali lagi ke konsep pendidikan kesehatan. Health education alone is nothing. Jadi, health education with program is something. Health education with program and community is everything. Kenapa? Kalau kita misalnya memberikan edukasi tanpa program yang jelas kan tentunya kalau orang Jawa bilang muspro, nggak ada gunanya. Tetapi kalau kemudian ada program dan dilanjutkan bahwa ada kelompok sasaran, misalnya kita memberikan program peningkatan gizi ibu hamil dan balita pada kelompok nelayan. Nah, ini kan berarti kita itu bisa melihat bahwa oh, ada kelompok sasaran, ada programnya yang jelas, kita itu mengedukasinya kemudian akan bermanfaat.
Nah, kemudian pendidikan kesehatan juga merupakan suatu upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku. Ya. Jadi kita itu hanya mau meningkatkan pengetahuan atau kemudian kita itu sampai pada perubahan perilaku. Tentunya pengennya itu perubahan perilaku. Nanti kalau cuma diedukasi, ditingkatkan pengetahuannya, tetapi kemudian perubahan perilakunya berubah, ya udah hilang. Nah, kemudian area pendidikan kesehatan adalah pengetahuan, attitude, dan praktis atau perilaku yang disekat dengan knowledge, attitude, and practice. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat healthy behavior atau perilaku yang baik, ada attitude, ada knowledge, ada practice yang bisa membuat healthy behavior dan healthy lifestyle. Nah, kemudian education is not for knowing more, but for behaving differently. Ini sesuai dengan tujuannya, bahwa kita mau merubah perilaku masyarakat. Jadi, kita mau ada perilaku yang berbeda setelah kita memberikan edukasi kesehatan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan upaya kesehatan? Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan, baik kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan ini dilakukan juga oleh individu, kelompok masyarakat, lembaga pengetahuan, ataupun swadaya masyarakat. Nah, di sini kita kembali lagi kepada pendidikan kesehatan. Winslow mengatakan bahwa seorang ahli kesehatan masyarakat membuat batasan yang sampai sekarang masih relevan, yaitu kesehatan masyarakat, karena di dalam kesehatan ini tidak hanya melakukan pengobatan pada orang sakit, akan tetapi juga kita mau melakukan upaya preventif untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup masyarakat, dan kemudian juga meningkatkan kesehatan. Nah, inilah yang kemudian maka promosi kesehatan itu menjadi suatu upaya untuk bagaimana tindakan preventif itu dilakukan, ya. Jadi mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan. Bagaimana caranya kalau kemudian kita mau meningkatkan, perbaiki sanitasi lingkungan, ya? Ini misalnya kalau banjir, kemudian gotnya mampet, segala macam, kemudian masyarakat misalnya di rumah-rumahnya itu tidak ada sanitasi dan sebagainya. Kemudian pemberantasan penyakit menular, misalnya TB. Sekarang di tengah pandemi ini ternyata ditemukan angka TB itu semakin meningkat, ya. Kita perlu melakukan penelitian kenapa kok pada masa pandemi kemudian angka TB itu menjulang tinggi. Misalnya apakah karena orang itu banyak yang kemudian terpapar, atau kemudian asupan tidak baik sehingga risiko terkena penyakit menular menjadi lebih tinggi misalnya. Kemudian pendidikan untuk kebersihan perorangan atau personal hygiene. Kita masih bisa melihat bahwa perilaku-perilaku individu terkait dengan personal hygiene ini nilainya masih rendah. Ya, nilainya masih rendah itu dalam arti bahwa orang itu masih senang belum terbiasa, misalnya punya jamban pribadi aja
masih ada banyak masyarakat yang belum merasa penting memiliki jamban pribadi. Kebiasaan cuci tangan, kebiasaan personal hygiene, misalnya mandi 2 kali sehari dan sebagainya. Nah, kemudian juga pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan. Kemudian pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin agar setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Nah, kita lihat bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa ini ada teori H.L. Bloom ini yang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, ya, ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan atau sarana dan prasarana tadi, kemudian keturunan atau hereditas. Nah, ternyata dari teori H.L. Bloom ini, perilaku itu merupakan suatu perilaku yang terkait dengan ini faktor yang menjadi dominan, terkait dengan pemenuhan derajat kesehatan. Nah, bagaimana intervensi terhadap faktor lingkungan? Kita kan pernah belajar bahwa lingkungan itu ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosial. Nah, kemudian kalau lingkungan fisik berarti kita itu harus melakukan suatu perbaikan sanitasi lingkungan. Kemudian lingkungan sosial, budaya politik, dan ekonomi dalam bentuk program peningkatan pendidikan, perbaikan sosial ekonomi, masyarakat, penstabilan politik, dan keamanan. Nah, kita lihat misalnya berarti di sini ada pendidikan, ada perbaikan sosial ekonomi, penstabilan politik, keamanan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada upaya kesehatan masyarakat yang lain, pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk intervensi terutama terhadap faktor perilaku. Pendidikan kesehatan menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya, pendidikan kesehatan ini berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain. Nah, ini kalau tadi saya mengatakan misalnya kalau kaitannya dengan pendidikan, bagaimana orang itu mau melakukan perilaku kesakitan kalau orangnya itu sakit, kemudian harus berobat kemana. Nah, inilah kemudian ini juga perlu adanya pendidikan kesehatan. Kemana seharusnya mencari pengobatan bila mana sakitnya. Orang itu tahu, oh kalau levelnya sakit seperti ini cukup ke puskesmas. Oh kalau sakitnya sudah sampai taraf ini harus mau berobat harus berobat masih harus sudah sampai pada level rumah sakit misalnya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan. Intervensinya ini adalah dalam bentuk penyediaan atau perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana intervensi terhadap keturunan atau hereditas? Antara lain dengan perbaikan gizi masyarakat, khususnya perbaikan gizi ibu hamil. Nah, ini kita misalnya kalau kita mau melakukan edukasi promotif dan preventif
penyakit yang terkait dengan gaya hidup atau penyakit kardiovaskuler dan kanker. Nah, ini kita perlu memberikan intervensi integratif di aspek promotif dan preventif. Ternyata lifestyle ini juga sangat mendukung untuk terjadinya penyakit tidak menular. Nah, caranya bagaimana kita melakukan suatu edukasi, misalnya kalau kita masih terkait dengan hidup sehat atau kemudian gizi misalnya, apa toh yang kemudian bisa lakukan dengan asupan yang baik agar kita tidak terlalu berisiko misalnya. Nah, ini kemudian kita lihat bagaimana peran pendidikan kesehatan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kita harus bisa menggabungkan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Kemudian faktor internal ini kan terdiri dari faktor fisik, psikis, faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor, antara lain sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kalau kaitannya dengan lingkungan, misalnya dibangun untuk masyarakat, misalnya jamban, misalnya program arisan jamban, MCK, tempat sampah, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan suatu edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang disebut dengan melek kesehatan atau health literacy. Nah, kemudian di sini peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan, Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk puskesmas, ya. Kita lihat bahwa puskesmas itu sudah cukup masif, tetapi yang terjadi adalah pemanfaatan puskesmas itu belum optimal. Nah, inilah yang kemudian perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan. Nah, bagaimana kalau kemudian kita itu juga melakukan edukasi kepada para lansia? Nah, bagaimana kita itu mengajarkan lansia untuk hidup sehat, ya, mewariskan kesehatan yang baik kepada keturunan mereka. Nah, bagaimana perannya? Nah, di sini kita bisa melihat ada perilaku masyarakat dalam menyikapi dan mengelola lingkungan, perilaku masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, perilaku masyarakat dan petugas kesehatan dalam menyikapi pengelola fasilitas atau pelayanan kesehatan, kesadaran dan praktek hidup sehat dalam mewariskan status kesehatan kepada anak atau keturunannya. Kemudian mengkondisikan faktor-faktor tersebut yang melalui pendidikan kesehatan yang tidak terlepas dari aspek perilaku. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada diskusi. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa kuliah tamu mata kuliah Promkes akan diadakan hari Senin besok ya, tanggal 4 jam 10 sampai 12 dengan dosen tamunya Prof. Suryo Prabandari atau Bu Yayi. Ya, nanti saya atau Pak Bagus yang akan jadi moderatornya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Minggu depan UTS-nya nanti tugas saja akan saya berikan lewat Bu Nenu, ya. Ada pertanyaan untuk kaitannya materi siang pagi ini?
Ya, gimana? Jadi maksudnya untuk pendidikan kesehatan ini kita hanya bisa melakukan di layanan kesehatan saja ya Ibu. Semisalnya kita memberikan edukasi pranikah, pendidikan kesehatan buat kelompok yang pranikah itu apakah memang harus di puskesmas atau bisa kita seperti buat tempat khusus untuk pendidikan kesehatannya, Ibu? Enggak begini, jadi kalau kemudian kita mau melakukan edukasi pada remaja calon pengantin misalnya, ya kan? Kan belum tentu kemudian harus ada di sarana kesehatan. Di dalam public health itu kan sebenarnya ada kerjasama lintas sektoral ya, di dalam arti bahwa ada kerjasama antara bidang kesehatan dengan non kesehatan, sehingga misalnya kita itu nyegat calon pengantinnya itu malah di KUA. Jadi calon pengantin yang sedang daftar di KUA itulah yang kemudian kita berikan edukasi. Ini Bu Didit di FKM itu pernah melakukan penelitian, saya pernah diajak untuk bagaimana mengajarkan tadi pencegahan anemia misalnya. Jadi calon pengantin itu juga perlu dilihat HB-nya, apakah dia itu memang menderita anemia sehingga kalau mau menjadi ibu setelah menikah hamil itu dia dalam keadaan sehat. Nah, edukasi inilah yang kemudian penting. Tidak harus di instansi kesehatan kita memberikan anemia pentingnya penurunan angka anemia pada remaja, kita bisa memberikan edukasi di sekolah-sekolah pada remaja putri, ini juga akan sangat membantu. Jadi tidak edukasi kesehatan atau pendidikan kesehatan tidak harus diberikan di lingkungan pelayanan kesehatan. Kita bisa memberikan edukasi di mana saja. Kita memberikan edukasi kepada tentang ASI eksklusif kan tidak harus kemudian harus di puskesmas atau rumah sakit. Di public space yang lain kan kita juga kantor-kantor, pabrik, dan sebagainya. Karena tergantung dari sasaran kita itu siapa, ya. Itu yang kemudian yang bisa kita berikan. Oke, ada yang lain? Ibu, terima kasih penjelasannya, Ibu. Iya, sama-sama. Yang lain, monggo. Oke, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan pagi ini. Sampai jumpa hari Senin, ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Adi. Sehat selalu. Semangat. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Baik teman-teman, terima kasih. Ini kita sebelum mengakhiri perkuliahan, kita SS dulu. Dimohon loh teman-teman open kamera. Untuk absen semua sudah ya? Atau masih ada yang belum bisa absen? Oke, saya mulai SS ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman, sudah. Untuk kuliah tamunya yang hari Senin itu tanggal 4 April itu nanti kami selaku Kormat, saya dan Mbak Rena akan informasikan lagi ke teman-teman. Perlu diinformasikan teman-teman bahwa itu semua wajib untuk angkatan Magi 2021 untuk mengikuti semua kuliah tamu ya teman-teman, apalagi untuk mata kuliah promosi gizi. Mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya kami selaku Kormat memohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Makasih Terima kasih Mbak Stevi dan Mbak Rena. Selamat pagi, izin live. Aku izin live ya.